fans seluruh Indonesia, Hotman sudah sampai di Kecamatan Lagu Buti di Toba, di kampung kelahiran Hotman Paris di Toba, di Sumatera Utara. Hari ini saya tiba, dan saya sudah tiba di Tugu, tempat makam nenek moyang kandung Hotman Paris, yaitu Raja Patahan Bosi Hutapea. Dia adalah panglima perang dari Raja Sisingamangaraja. Raja Sisingamangaraja adalah pahlawan nasional dari daerah Tapanuli Utara, dan salah satu panglima perangnya adalah nenek moyang saya yang mati juga ditembak Belanda. Catatan tersebut ada tertulis dalam museum di Belanda. Oke? Darah dialah ada dalam darahku, keberanian dialah ada dalam diriku, dan berkat karisma dialah maka aku sukses di Jakarta. Itu dia tuh, itulah. Dulu dia terkenal dengan kuda putihnya kalau berperang. Kakek saya terkenal dengan kuda putihnya kalau berperang. Dan Hotman Paris terkenal dengan Lamborghini-nya untuk berperang. Oke? Ya, jadi kuda putih diganti dengan Lamborghini. Jadi dari nenek moyang saya inilah saya dapat ajaran bahwa 3A yang harus diikuti: amati, analisa, etek. Golgata di Hamamadeni. Kenapa saya selalu berpakaian meyakinkan? Bukan untuk pamer, tapi penampilan itu adalah salah satu dasar untuk namanya self confident, kepercayaan diri. Kalau penampilan kita sudah oke, kemanapun kita datang orang akan segan. Dan saya ada hidup dalam dunia pertarungan. Saya berperang tiap hari dengan berbagai pengacara bule. Hampir tiap hari saya ada perkara. Jadi kita selalu berhadapan dengan lawan, sehingga perlu kita begitu masuk di suatu ruangan sudah aromanya beda. Kita sudah yakin itu. Jadi orang jangan salah kira bahwa seolah-olah pamer, enggak. Itu perlu penampilan, penampilan adalah salah satu cara khususnya dalam bidang jasa untuk menambah kepercayaan diri. Jadi tulang mau lotik kita geleng tulang bercita-cita ke pengacara ada tulang? Tidak, dulu gini, saya ini dari kecil anak toke. Anak ngitoke doang. Bapakku pengusaha, pendiri bis Bintang Utara, bis Martimbang, Merapi Jaya, Betahamu, ya apalagi? Seito, bahkan dulu juga bapak saya juga ikut di bis Makmur. Tapanuli Jaya bapak saya pendirinya itu. Jadi saya dari kecil itu anak toke. Cuma truknya juga Merapi Jaya.
Cuma bapak ibu saya itu sangat disiplin, tidak pernah anaknya disuruh mewah-mewah. Lu percaya nggak? Saya pernah Marmah Habibi. Tahu nggak Marmah Habibi? Marmahan horbo do. Oh bebek. Marmah Habibi artinya mengembala bebek ke sawah. Tapi itu bukan untuk cari makan. Ibu saya menyuruh saya itu telurnya kita yang makan. Juga saya waktu kecil dulu percaya atau nggak? Nanti saya mau lihat itu. Saya sama ibu saya disuruh nanam sayur bayam di pekarangan. Saya sendiri yang menjualnya ke pasar. Saya begini. Saya bawa di keranjang. Di Huti. Ya. Sampai SMP, SMA lah. Saya masih jualan begitu. Tapi uangnya untuk saya. Itulah. Walaupun anak toke kita Terus dulu ibu saya sering beli ikan mujahir 1 ember. Dia bilang, makan biar pintar kau di sekolah. Katanya kan. Terus suka kita dikasih duit agar makan daun pepaya. Itu pendidikan ibu. Jadi apa yang saya miliki ini adalah secara biologis sudah memang warisan dari orang tua, dididik lagi oleh orang tua. Gitu. Jadi bilang dulu musuh-musuh saya di Jakarta. Udah, lu macam-macam lu bilang sama tulang gua bilang. Nang macam-macam mau ngujuni tulang itu tulangon guys. Ai tulangon jago dora makata guys. Jago no kata tulangon warna pepe ngacara guys. Jadi unang macam-macam tu tulangon. Iya, bilang jangan iri gitu loh. Unang muse iri guys. Iya, gara-gara lu masih karirnya masih di bawah-bawah gitu loh, ya. Ya. Jadi pas kecil tulang apalah cita-cita tulang. Dulu waktu kecil cita-citanya pengen jadi orang kaya aja. Oh, Pengen jadi orang kaya, pokoknya maunya nggak tahu lah, pokoknya insinyur, mau dokter. Nah, atesa dia mah honornya dalam pengacara. Berbeda-beda. Ada yang $100.000 satu perkara, ada yang juga gratis. Ada ratusan di Kopi Joni Jakarta saya kasih gratis. Tapi jangan bilang sama orang-orang ya. Saya pernah dapat $12 juta. 12 juta dolar kali rupiah, gue nggak tahu lagi berapa itu. Suruhlah followernya untuk ngitung sendiri deh. Tanya dulu $12 juta berapa dirupiahkan bilang. $12 juta 3.000 guys. Itu kamu dong. 3 rupiah guys. Iya. Kecil pun saya waktu SD saya ke sekolah, kaki saya itu saya polesin dengan minyak kelapa, minyak istilahnya minyak makan zaman dulu apa itu? Minyak goreng. Minyak goreng. Terus rambutnya dikasih gemuk mobil, minyak rambut gemuk, tau nggak gemuk? Gemuk. Iya. Dulu. Tapi natakan tulang ngamar gaya-gaya. Sudah bergaya, iya. Gue bilang sama lo, di Lagu Boti waktu saya SMA, pacar gue banyak. Ibe gena boro, ibe gena apa-apa. Dia sudah. Ini dia nih. Sudah aman, udah gua kasih harta banyak, tenang aja. Berdasarkan http merdeka.com, Hotman Paris Hutapea lahir di sebuah desa kecil di Tapanuli Utara. Meski berasal dari keluarga yang cukup, namun kehidupannya semasa kecil terbilang sederhana. Karena sejak kecil, kedua orang tuanya telah membiasakan kehidupan yang disiplin dan serba teratur. Bahkan sang ayah selalu mengajari anak-anaknya bagaimana hidup dengan menghargai uang dan tak pernah memanjakan. Menjadi seorang pengacara sukses seperti sekarang ini sebelumnya tak pernah ada di dalam bayangannya. Apalagi bisa dibilang menjadi selebritis yang dikenal seantero negeri ini. Bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi inilah Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara nyentrik yang saat ini punya nama di Indonesia. Gayanya yang ceplos dan suaranya yang lantang membuat dirinya banyak dikenal orang. Tetapi banyak yang memuji. Ada pula yang tidak setuju dengannya. Sering ia membela artis yang sedang bermasalah. Sering diacap oleh orang sebagai pengacara yang cari popularitas dan mencari uang semata. Meski begitu, semua cibiran yang dialamatkan kepadanya tidak menyurutkan ia untuk tetap membela kaum artis dari masalah. Pendidikannya S1 Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung 1981. S2 Magister Ilmu Hukum University of Technology
Sydney, Australia 1990. S2 Master Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. S3 atau Doktor Fakultas Hukum Universitas Pajajaran 2011. Karir OC yang pertama, OC Kligis Associates Law Firms. 2. Nasution Lubis Hadi Putranto Law Firms 1982. Freehill Hollydale and Page Sydney 1987 sampai 1998. Founder Hotman Paris Hutapea and Partner 1999. Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, dijuluki sebagai Raja Pailit dan pengacara selebritis Indonesia. Demikianlah biografi singkat dari Hotman Paris Hutapea.